Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan video pembelajaran PPKN. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Untuk materi kita pada bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian bisa membuka buku kalian di halaman pertama, yaitu bab 1. Sebelum kita memasuki materi, mari kita bersama-sama mencermati beberapa gambar di sini. Nah, di sini apapun pekerjaannya, apapun bidang yang dikerjakan, tetap kita berpancasila. Jadi, setelah nanti kita belajar pada bab ini, kita akan mampu menjadikan Pancasila suatu pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di sini itu dalam bidang pekerjaan ya. Di sini ada beberapa pekerjaan, ada orang yang bekerja di kantor, orang yang bekerja di lapangan di pertambangan, kemudian ada yang jadi dokter, terus ada yang bekerja di pabrik, terus ada juga yang bekerja sebagai petani. Jadi di sini terangkum bahwa semua pekerjaan atau apapun yang akan jadi pekerjaan kalian nanti, kalian tetap akan menerapkan Pancasila. Ya, kita lanjutkan. Kalian silahkan untuk membuka halaman 2 ya. Di situ subbab 1, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini Ibu kutip ya salah satu pesan dari founding fathers kita, salah satunya yaitu Insinyur Soekarno, bahwa aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa beliau itu bukan pencipta Pancasila ya. Pancasila itu sudah ada dalam tradisi-tradisi kita, nenek moyang kita yang dahulu sudah diterapkan, sehingga sekarang ini kita hanya melanjutkan apa yang disebut tradisi-tradisi atau hal-hal baik yang ada dalam masyarakat. Nah, ditemukanlah 5 butir mutiara yang indah. Jadi 5 butir mutiara itu yang kita kenal dengan Pancasila. Secara historis ya, Pancasila itu berasal dari buku Negara Kertagama dan juga buku Sutasoma. Ini merupakan karangan 2 orang yang berbeda ya. Terus kemudian Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Panca itu 5, sila itu adalah sendi atau asas. Kemudian dibuatnya 5 aturan di dalam masyarakat supaya mengayomi seluruh masyarakat dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Dulu itu ada 2 agama ya yang saling bersinergi dalam sebuah masyarakat, yaitu Hindu dan Buddha. Nah, kemudian 5 aturan ini adalah pantangan-pantangan zaman dulu itu, namanya Molimo ya. Molimo yang terdiri dari 5 hal yang harus dihindari dalam sebuah interaksi dalam masyarakat. Nah, ini aturan berupa 5 butir larangan di tanah Jawa sejak zaman kerajaan Singosari, yaitu madat ya atau menghisap candu, itu kalau sekarang itu narkoba ya. Terus 2, madon, melacur atau bermain perempuan. 3, minum, mabuk minuman keras. 4-nya main, berjudi ya. 5, maling atau mencuri. Nah, ini adalah 5 pantangan yang harus dihindari oleh masyarakat zaman dulu. Kemudian beralih kita menuju ke kemerdekaan, dibuatlah ya suatu badan. Di situ adalah perwakilan-perwakilan dari rakyat seluruh Indonesia yang disebut dengan BPUPKI ya. Sidang BPUPKI menyusun Pancasila dan butir-butirnya seperti apa sudah kalian pelajari waktu dulu kan di kelas 7. Nah, orang-orang yang memberikan pendapat-pendapatnya tentang isi Pancasila itu apa saja. Terus kemudian ditetapkan oleh PPKI. Nah, isi Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, kemudian diteruskan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ini, yang sila-silanya atau 5 hal yang ada di dalam Pancasila itu ia ada di alinea keempat, yang biasanya setiap hari Senin ya dibacakan oleh pembina upacara.
Ya, kita lanjutkan ya. Kalian bisa membuka buku halaman 4. Nah, di situ bahwa apa sih kedudukan Pancasila itu? Nah, menurut TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan, bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan ya, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi semua bidang itu dimasuk oleh Pancasila. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Selain sebagai dasar negara, fungsi dan peranan Pancasila itu juga sangat penting. Nah, yang pertama itu adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bahwa bangsa itu punya jiwa yang dimana di dalamnya itu dalam segala hal ya, baik itu masyarakatnya, interaksi terhadap masyarakat itu sendiri itu punya uh, tidak hanya punya ya, tapi sudah melaksanakan Pancasila. Jadi sudah terlihat dalam kehidupan bermasyarakat. Terus kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kalau kepribadian itu adalah ciri khas atau karakteristik di mana kita itu berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, bahwa bangsa Indonesia itu berbeda dengan bangsa Eropa. Bangsa Indonesia itu misalkan berbeda dengan bangsa Jepang. Nah, dari sini kita bisa melihat oh ternyata karena kita sudah melaksanakan Pancasila, sehingga Pancasila itu sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia. Terus kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahwa hukum yang ada di Indonesia itu bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur, di mana perjanjian luhur itu telah disepakati oleh semua agama, oleh semua suku, oleh semua etnis. Jadi semuanya menerima apa yang ada di dalam Pancasila itu. Terus kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, bahwa suatu bangsa itu kalau ingin menjadi bangsa yang hebat berarti harus punya cita-cita, harus punya tujuan. Seperti manusia juga, kita juga punya cita-cita, kita punya tujuan hidup. Seperti itu juga suatu bangsa. Bangsa itu juga harus punya cita-cita dan tujuan. Dan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu adalah ya yang ada di dalam Pancasila. Terus Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini hampir sama dengan ya dasar negara ya, berarti kalau asas itu dalam semua bidang, baik itu pemerintahannya, baik itu dalam bidang politiknya, dalam bidang pertahanan keamanan. Terus Pancasila sebagai moral pembangunan. Di sini moral pembangunan itu bahwa Pancasila itu dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter arah dan tujuan dari pembangunan. Jadi pembangunannya itu harus berdasarkan Pancasila. Kalau misalkan contoh ya, suatu pembangunan yang di situ hanya memberikan keuntungan bagi segolongan orang, tapi merugikan segolongan orang yang lain, berarti pembangunan itu tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya seperti itu ya. Oke. Ibu sudahi untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.